Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu. Terima kasih ya sudah join di webinar Zoom kita siang ini. Kali ini saya biasanya ditemani Masti Chenli setiap hari Senin, tapi saya kali ini ditemani oleh Masti Natasha. Kita kemarin itu Masti sudah membahas sebetulnya money management dengan Masti Chenli, tapi ada kesalahan teknik ya. Ini siapa nih kita? Jadi belum beres ya? Jadi belum beres. Kita sapa dulu. Di sini ada Ibu Septi, Bu Resti, Pak Ari, Khalid dan Pak Budianto. Oke, sambil menunggu yang lain, kita waktunya sampai jam 2:30. Sebenarnya kita bakal Q&A aja ya. Q&A seputar money management. Kalau ada yang mau di-sharingkan boleh. Iya. Oke, sebenarnya money management itu apa sih, Masti? Manajemen Money management. keuangan. Money management itu tata kelola akun yang akun trading. Intinya bagaimana kita mengelola dana yang ada di dalam akun trading kita itu. Di manage, Iya, diatur. Iya, betul. Karena kan banyak banget nih di yang apa tuh? Trading tuh banyak yang loss, banyak yang MC. Iya, Nah itu tuh sebenarnya salah satu akibatnya nggak bisa mengatur keuangan itu sendiri. Sebenarnya kayak simple tapi harus diperhatikan. Iya, betul sekali. Justru memang sesuatu yang simpel itu sering dilupakan, tapi itu yang paling penting ternyata. Oke, ini ada lagi yang baru join. Selamat datang buat siapa tadi ya? Ibu Lala. Oke. Mungkin kalau misalnya yang biasa trading itu udah biasa mendengar money management atau MM yang harus kita perhatikan saat kita memulai trading. Misal nih Masti, kalau misalnya kita punya balance ataupun kita punya balance nih 10.000 dolar artinya 100 juta. Tapi itu nggak semuanya ditransaksiin loh. Hanya 10%-nya saja. Dan pemakaian volume transaksi kalau kita harus sesuai. Kira-kira pemakaian volume transaksinya seperti apa nih kalau 100 juta? Kalau misalkan itu maksimal yang kita pakai itu dari 100 juta 10% biasanya. Iya. Jadi hanya satu lot yang kita maksimal pakai dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Bisa dipecah lotnya. Lebih baik sih dipecah sih biasanya. Terus ada unsur lain kayak TPSL. Nah itu perbandingannya itu biasanya 1:1 kan kalau di Domex. Betul. Cuma ada beberapa orang juga pakai SL-nya 1, TP-nya 3. Kenapa? Karena misalkan gini, kita OP 3 kali loss terus. Iya, betul. Dan OP keempat kita TP. Karena perbandingan 1:3 itu tadi, jadi yang 3 loss itu tertutupi gitu. Gitu. Ada juga yang pakai kayak gitu selain 1:1. Karena itu sebenarnya tergantung pemakaian ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang memang sudah tahu resikonya seperti apa dan profit yang akan didapatkan seperti apa, maka bisa mengatur money managementnya dengan baik. Ini siapa ya? Aduh, senyum-senyum ya. Oke. Seperti itu teman-teman untuk pemakaian money management. Lotnya harus diperhatikan, terus risk dan rasionya juga harus diperhatikan. Gitu. Untuk balance lebih baik resiko lebih kecil itu lebih baik di sini. Iya, betul. Karena kita tuh mending memakai lot yang kecil aja dulu. Yang kecil aja daripada langsung gede karena sifat yang serakah itu tadi dalam dunia trading. Jadi pengennya cepet-cepet buru-buru profit. Tapi kalau ketika kena loss nyesel sendiri nanti. Mending kita pakai yang nyalahin nyalahin broker. Iya, betul. Mending kita pakai yang kecil-kecil aja, tapi jangan lupa pakai TP dan SL-nya. Itu nanti kalau misalnya nggak pakai TP dan SL, apalagi SL, nanti mengganggu psikologi Bapak dan Ibu saat trading. Begitu. Ada yang mau ditanyakan ini dari Bapak Ibu sekitar money management? Iya, misal nih Masti, saya punya balance 10.000, terus ada sinyal buy sell USD, kira-kira bagusnya saya menggunakan lot berapa nih yang aman? Yang aman tergantung modalnya berapa? 100 juta. Biasanya sih pakai 0,2 juga udah bagus. Dikit aja, yang penting tuh profit gitu. Apalagi kan pergerakan emas itu sangat apa ya? Iya, fluktuatif, dia tuh besar sekali gitu.
Jadi lebih baik nggak pergerakannya. usah langsung besar gitu. Iya, kalau untuk currency mungkin masih bisa Bisa lebih besar. iya. Gitu. Dan maksimalnya tadi 1 lot ya, Mas Iya, Dik, ya. maksimal 1 lot. Bisa dipecah jadi 0,5 atau 0,2 atau 0,3 begitu. Oke, ada yang ingin bertanya? Oh ya, kebetulan tadi di kelas Signal Private udah ini ya. Nah, udah profit Udah ya kita. profit by Sau ya. Betul. By Sau pertama diseret dulu kita sebelum udah deg-degan nih. Ternyata kita Ke bawah, averaging. ternyata averaging dan profit Iya, dua-duanya. alhamdulillah. Hari ini ceria. Cuy ya. Apa itu cuy ya? Cerah sekali kali ya. Nggak tahu itu slogannya Master Midi. Sunda cuy ya. Ceria. So, Oke, Bapak Ibu kita buka sesi Q&A aja ya. Santai-santai aja gitu. Seputar money management atau ada yang mau pengalaman sharing ya, pengalamannya. berbagi pengalaman selama ini tradingnya gimana nih, udah bagus apa belum, apa berawal dari kegagalan dulu. Gitu sih. Wah, udah lumayan banyak nih yang ikut. Ya, welcome. Nih, tinggalan. Oke. Nah, terus untuk pemakaian money management ini memang harus disesuaikan dengan balance. Misal balance di bawah 100 juta harus disesuaikan pula. Karena mungkin Bapak Ibu yang ada di sini tidak semuanya, mungkin belum semuanya trading di DDMax. Ada yang mungkin menggunakan akun mini yang lotnya itu 0,01 itu biasanya. Itu juga harus disesuaikan. Gitu. Jangan mentang-mentang mini tapi barbar gitu bahasanya. Apalagi yang udah gede banyak juga tuh. Karena biasa kan di akun mini menggunakan lot yang kecil karena balance-nya juga kecil. Tapi semenjak join di DDMax karena balance-nya besar jadi dibesar-besarkan juga volume transaksinya, padahal bukan seperti itu. Harusnya disesuaikan dengan Nah, kalau tadi kan 100 juta maksimal Anda pakai 1 lot. Kalau misalkan 50 juta berarti 0,50. 0,50. Iya. Bisa dipecah Bisa. 0,2, 0,3 Betul. dalam sekali transaksi. Bisa 0,1 juga kalau Bisa, misalnya bisa. mau belajar. Kalau masih mau meyakinkan Iya, lagi, iya, coba-coba betul. dulu 0,1. Teteh minus paling gede berapa? Oke. Minus paling gede itu disesuaikan sama lotnya loh. Kadang kalau misalnya nih, Bentar, udah ini tuh nanya pengalaman atau dia nanya apa? kayaknya pengalaman deh. Teteh minus paling gede berapa? Pernah ngerasain kali? Oh, pernah ngerasain. Mungkin ya yang di pengalaman. Oke. Siapa yang nanya? Oh, Mas Sandi. Mas Sandi, kalau pribadi, saya dulu ya Mas Di. Kalau misalnya pribadi itu memang tergantung pemakaian lotnya. Kalau misalnya nih balance saya 100 juta. Terus kita 30 pips nih, misalnya GBP USD. Terus saya menggunakan 0,10. Otomatis kan lossnya 30. Tapi kalau misalnya saya menggunakan 1 lot itu udah 300 itu ketariknya. Jadi tergantung penggunaan lot saat itu gitu untuk minus paling gede. Nah, kalau saya ini tipenya dikit-dikit yang penting profit. Oh, jadi jarang sih kalau misalkan sampai minus gede gitu karena ya. emang hati-hati orang. Iya. Sebenarnya Balik ini lagi lebih ke enak tadi. sih, nyaman, berarti pengennya tuh clear, Iya, cut profit aja gitu sistemnya. Tapi Oke. pernah juga sih saya sampai 300-an. Daripada Iya. kita harus menanggung floating yang terus kita nggak tahu harga itu sampai mana. Iya, Gitu. betul, Jadi mending betul. cut loss aja kalau emang udah Betul jauh. sekali, betul. Buy Saudi berapa pasti? Tadi kita buy Sau itu di 1761. Antara 1761 karena averaging. Iya, maksudnya averaging turun dulu. 1771 posisi di awal itu. Nah, alhamdulillah tadi profit nanti kelas private sama si Shanli. Cuma sekarang belum ada signal lagi Iya. karena katanya nunggu koreksi dulu nanti Iya, betul. ditargetkan bakal naik ke 1786. 86. Ya, betul. Kalau itu analisa dari si Masih Shanli. challenge. Cuma ini di akun real udah keburu buy duluan. Iya. Itu jangan ikutin ya karena Iya, nggak ini usah memang diikutin belum official soalnya. Iya. Oke. Teteh mending ABC atau nunggu TP? Nah, ini sistemnya ABC ini Mas Ti yang satu ini. Jadi kalau misalkan udah Asal biru tipis close banget, gitu. ya udah close aja deh Iya, daripada gitu. Itu kan sebenarnya tuh tergantung mental orang sih, sih ya oh, benar. Kadang tapi biasanya kalau orang yang ABC close itu dia lebih memilihnya tuh ya udahlah nyaman aja biar nggak kepikiran nih. gitu.
cut, maksudnya itu nanti clear dulu ya, maksudnya udah profit. Tapi kalau yang menunggu TP itu karena kita nggak tahu pembalikan harga nih, yang lain kena SL tapi yang nge-cut profit tadi itu kan nggak kenapa-napa padahal gitu. Balik lagi, cuma kalau saya pribadi ABC. Kalau masih clear? Kadang-kadang sih, kalau misalnya udah kelihatan nih mau koreksi dulu, ya udah mending clear posisi dulu deh atau cut profit dulu. Kalau misalnya memang long term nunggunya lama, boleh deh nunggu sampai TP. Tergantung analisa juga sih. Iya, betul. Kalau udah dianalisain bakal gimana? Penurunannya bakal tajam misalnya, kan kenapa kita nggak menunggu TP aja? Karena hasilnya juga pasti berbeda sama yang ABC. Balik lagi analisa juga. Iya. Nah itu pentingnya edukasi, jangan asal tebak ya. Iya, oke. Teteh udah berapa kali ganti broker? Kita nggak pernah ganti broker ya sejauh ini. Kita Baru hanya menggunakan dia. Jadi pertama kita aman sih sebenarnya. Nah itu dia teman-teman ataupun bapak ibu yang ada di rumah. Sebelum kita memulai trading itu kita harus tahu dulu nih platform atau tempat yang kita gunakan untuk profil perusahaannya, legalnya atau enggaknya, benar diawasi atau seperti apa. Kalau udah satu juga nyaman aja, nggak usah ganti-ganti. Karena di Dynamex juga sih saya rasa WD-nya sih yang paling cepat. Kerasa ya? Iya kerasa banget. Kalau misalnya kita hari ini profit nih, saya profit jam 2 sekarang tadi nih udah 2,5 juta. Saya mau WD saat ini juga bisa gitu. Maksimal 10 menit lah udah. Iya maksimal 10 menit udah sampai rekening, udah bisa dibawa liburan tuh. Mas Sandi, trading di mana nih kalau boleh tahu? Oh ya, di sini banyak trader atau pemula atau belum atau baru mau, mungkin aja lagi nyari-nyari referensi nih ya. Referensi kita untuk mulai trading. Broker luar teh warna biru. Apa tuh? Broker luar teh warna biru. Apa ya? Versi warna biru. Ya, next dari DFX. Mbak mau tanya, kalau dengan averaging gitu tanpa menggunakan SL, riskan nggak sih Mbak? Averaging itu bagusnya pakai SL atau nggak perlu? Dan kalau pakai SL, bagusnya pendapatan SL-nya di berapa poin? Oh oke. Nah kebetulan, ini sebenarnya pengalaman kita baru aja tadi sih. Averaging itu tandanya kan kita memulai posisi awal yang sudah kita, misal nih buy sahur tadi kita di 1771. Karena penurunannya sampai 1761 kalau nggak salah atau 65, kita averaging di situ. Tapi TPSL-nya memang disamakan. Misalnya TPSL-nya di 1760 nih. Itu disamakan, akan tetapi kita kenapa averaging itu berarti kita yakin bahwa memang harga mau naik kalau kita ambil posisi buy sahur. Jadi jangan dulu menggunakan SL sebetulnya. Kenapa jangan dulu menggunakan SL juga disesuaikan dengan volume transaksi dan balance yang digunakan. Kalau misalnya Mas siapa ini namanya? DFX. Oh DFX ya, biasa trading nih kayaknya. Kalau Mas DFX pengen averaging ya berarti udah tahu resikonya gitu seperti apa, pasti dikasih SL. Tapi averaging itu karena kita sudah tahu gitu harga bakal naik, makanya kita ambil averaging dan alhamdulillah clear. Tadi sudah ya, di-cut semua ya, gitu. Untuk SL itu disesuaikan juga pendapatan TP-nya SL, berapa. nah kayak tadi perbandingannya itu bisa 1:1 Iya. atau 1:3 ya, itu mah. Betul, disesuaikan saja. Disesuaikan. Tapi ini Masnya, tapi jangan sampai si SL-nya itu lebih besar dari TP-nya. iya betul. Dan Masnya, Mas siapa ini namanya DFX ya? Yep. Coba deh kalau Mas DFX masuk ke kelas edukasi kita. Di situ tuh sudah tertera semua berapa TP dan SL-nya, untuk averaging juga berapa TP dan SL-nya. Jadi nggak perlu khawatir. Yep. Apalagi nih? Dari Mas Andi lagi, curhat dikit. Pernah dulu pakai broker lokal tapi rada kapok sama mentornya. Kenapa mentornya? Kenapa mentornya? Berarti itu oknumnya, bukan semuanya Bukan kayak brokernya gitu ya. sebenarnya itu, berarti oknumnya. Kenapa oknumnya nggak ngasih TPSL atau seperti apa? Teman-teman perlu diingat, kalau misalnya mentor memberikan signal tapi nggak ada kelanjutannya, nggak ada TP dan SL-nya, minta aja daripada nanti keganggu psikologinya. Masti atau master ini gimana ya pergerakannya, mappingnya seperti apa, jadi bisa jelas kita naruh TP dan SL-nya. Ini katanya buy sell-nya nggak jelas, berarti itu bukan mentor tapi mentor. Mentor bohongan. Enggak, gimana bisa percaya coba? Bukan, gimana bisa percaya coba buy sell-nya nggak jelas sama Mas Andi diikutin gitu. Iya itu berarti oknum ya. Mungkin Mas Andi saat itu mungkin masih pemula.
Jadi pas ada arahan, Ikut jadi aja, asal ikut ikut aja. Padahal harusnya Mas Andi edukasinya dulu yang harus dikenal. dianalisain lagi. Iya. Karena kadang analisis satu orang dan yang lain berbeda kan. Iya betul. Masih lewat. Waduh. Iya. Udah, oke udah jelas ya Mas DFX atau masih bingung? Selanjutnya yang bertanya, ini banyak loh. Kenapa yang bertanya cuma 2 ya? Ini Mas Imam member ya, Iya, oh iya yang benar. sering WD, Iya betul. WD Profit. WD Profit. Mas Imam, ayo kita main lagi ke Cafe Trader. Nah, oke. Masih ada? Oh, I see. Terima kasih penjelasannya, sama-sama. Siapa? Oke. Sama-sama, Mas. Siapa? DFX. Jumat juga kita ditutup sama Profit ya minggu kemarin. Private. Alhamdulillah. Terus yang Lia, Iya, kita alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Sekali lagi ini apa yang ada di layar, jangan dulu diikutin karena masih akan ada koreksi ke bawah Iya, betul. untuk SAU USD-nya. Selama kalau misalnya teman-teman masuk ke kelas edukasi nggak ada arahan untuk open transaksi, ya udah diem aja. Kalau gitu. belum mengerti banget. Iya, mending ikutin signal aja. Gitu. Oke, teman-teman, ada lagi? Masih ada waktu nih. Teteh kalau min begitu nggak deg-deg nggak? Wah, ini mah orang Sunda asli USA. Orang Sunda asli. Maksudnya kalau Nggak min deg-deg begitu, tuh. bukan maksudnya kalau min begitu, Minus. oh, min apa maksudnya? Jadi bingung kan, min apa? Bukan nggak deg-deg lagi sih sebenarnya, kepikiran aja. Wajar sih, wajar. Nanti kalau nggak wajar ya udah buang-buang aja duit kalau kayak gitu. Tapi kadang yang kalau saya sih suka yang bikin tenang itu analisa ya. Nah, Jadi kadang ya udah ada analisanya, iya, yang penting betul. dibatasi rugi. betul. Saya sih sistemnya maksudnya kita tuh intraday kan, Iya. jadi pakai TPSL, jadi tenang aja gitu. Iya. Walaupun ada kepikiran, Wajar sih. wajar lah. Oke. Ini Next, banyaknya next. dari Bandung atau dari mana? Dari Kalau yang dari Bandung, kenapa nggak ke kantor sekalian dong? Ini main ke kantor aja ya, bisa ketemu fisiknya dan bisa kita sharing bareng. Ya guys, yang ingin bertanya atau sharing nih kayak Mas Andi tadi sharing itu namanya. soalnya kita Sebelum- udah beres ngejelasin money management Iya. di awal tadi. Karena money management itu apa sih sebenarnya yang perlu dijelaskan tuh? Kalau misalnya kita sudah tahu cara mengelola akun trading kita, itu udah dinamakan manajemen yang baik sih sebenarnya, disesuaikan gitu dengan plotnya dan data dan Excel-nya. Oke. SAU entry yang bagus gimana Teh? SAU entry yang bagus kita tunggu dulu koreksinya ya. Kita tunggu dulu koreksinya. Untuk saat ini ya. Ya, untuk saat ini kita masih menunggu dulu koreksinya. Ini Bu Musti Chandli pakai 3 EMA ya. Tiga Iya. Ini Lu baru masuk ya. sebentar. Saat lagi. ini masih tunggu dulu ya Mas Pur. Tunggu dulu wait and koreksinya. see dulu. Ya. Kalau target SAU itu sampai ke 1786, cuman kita untuk open posisi masih ditahan dulu ya. Karena masih ada. Soalnya ini masih agak pergerakan, tapi wajar sih sebenarnya SAU ini kalau awal pembukaan market tuh emang seperti itu, agak pergerakannya agak masih pelan-pelan. lesu. Teman-teman boleh sharing dong, biasanya pakai teknik apa nih? Tapi ada yang nanya lagi, Teteh analisa sendiri berapa persen, nunggu analisa sini berapa persen? Oh, kalau analisa, jadi gini kalau sistemnya, misal nih Mas Tican sudah mengeluarkan signal, itu dianalisa dulu. Misalnya itu kan kadang setiap mentor itu kan berbeda analisanya. Kalau misalnya Mas Tican sudah mengeluarkan buy SAU USD now, berarti kita melihat dulu nih pergerakan SAU. Kita lihat sendiri juga sih Iya. chartnya.
Iya, itu juga berlaku untuk Bapak dan Ibu member yang sudah ada di Didimax. Nggak ada paksaan juga, maksudnya masih betul. bisa boleh ikut atau enggak. Betul. Walaupun mentor sudah mengeluarkan signal, boleh dianalisa kembali gitu sebelum ikut signalnya. Jadi nggak mesti mentang kita menyerahkan semuanya ke mentor, jadi semuanya ya udah mentang masih standby saw USD 100% udah ikut aja. Nggak apa-apa. Kalau nggak yakin atau ragu, misalnya kita lihat ini kayaknya enggak deh. Iya, gitu. Nggak apa-apa. Mending analisa dulu gitu. Tapi kalau misalnya yang masih belajar sambil praktek, boleh lihat analisanya Mas Chandli. Bener nggak ya mau ke atas misalnya sawnya. Ini yang trader udah pada profit berapa hari ini? Udah pada WD harusnya ya minggu kemarin. Gantian nanya dong teh. Aduh, nanya apa? Misalnya tadi kita nanya ya, nggak ada yang jawab. Ya. Iya, teman-teman pakai teknik apa biasanya di sini? Support dan resisten biasanya banyak gitu. Kalau di sini juga macam-macam ya metodenya, kayak Master Syam, dia pakai stokastik. Iya, Fibonacci Fibonacci. pakai 3 MA. Iya. Banyak sih Master Widi pakai price action. Apa tuh katanya biasanya? Oh iya Mbak, saya baru pertama kali ikut Zoom ini sama Didimax. Kalau boleh tahu Didimax pakai robotkah, copy trade atau pure mentors analytical? Nah, ini juga perlu dijelaskan. Didimax tidak menyediakan copy trade dan Didimax juga tidak menggunakan robot. Manual kita menunggu signal dan instruksi dari para mentor karena kita ini learning by doing, diajarkan dulu sambil praktek tentunya. Jadi kita belajar sambil praktek. Kalau misalnya ada analisa langsung di-share, kenapa master mengambil posisi tersebut langsung di-share gitu. Ada alasannya. Iya. Tapi nah itu dia, penting lagi di Didimax ini kita sekarang banyak yang nggak percaya nih, Masti iya gitu cuma ngandelin mentor doang, nggak percaya. Tapi kita punya MQL 5 dan akun investor, itu cukup membuktikan untuk Bapak dan Ibu yang pengen lihat bener nggak, jangan mentang-mentang mentornya sudah instruksi buy itu, tapi mentornya sendiri nggak OP. Iya. Bisa dicek di MQL 5 dan password investor. Nanti dikasih buat Bapak Ibu yang Iya. Yuk Mas DFX, apalagi baru pertama kali nih, padahal kita sering loh webinar tiap hari, terus sorenya juga ada webinar. Nanti kita berikan MQL 5 sama ini dari Siganishut. Teteh, manajemen lot dan strategi apa yang sering dipakai dalam trading forex dan gold? Manajemen lot, maksudnya ini penggunaan lotnya gitu untuk trading forex ataupun gold. Disesuaikan dengan pair mata uang ataupun emasnya. Ya goldnya maksudnya tuh. Kalau misalnya balance-nya tadi 100 juta untuk gold itu mungkin kita maksimal pakai 1 lot. Iya. Lebih baiknya sih sebenarnya 0,3. Nggak harus juga sih, maksudnya maksimal aja. Iya betul seperti itu ya. Dan strategi teknik gitu maksudnya strategi. Ini masih isu. Strategi teknik ya? Iya. Strateginya ya kita analisa dulu terlebih dahulu seperti apa pergerakannya sebelum kita ambil posisi sesuai dengan teknik yang digunakan. PT Asli Bandung. Asli Bandung, kalau Mas Timur ya? Asli Padang ya nggak mungkin. Wong Palembang. Oke. 3 menit lagi. Gimana nih Mas DFX, Mas Siganisut, apa sudah membantu jawabannya? Apakah sudah membantu jawaban kita berdua? Nanti kalau misalnya pengen private langsung ya sama kita berdua, boleh deh langsung ke Tentang Didimax. Iya. Mau cari Mas Tinata, tapi jangan marah-marah. Nah. Jadi disangkanya debt collector. Yuk 3 menit lagi, ada nih di menit-menit terakhir pertanyaan atau pesan-pesan. Ya nanti nyesel loh. Mantap, alamatnya di mana ya Mbak? Sama min depo berapa? Oke, Teteh cakep. Aduh, yang mana nih yang cakep? Mantap, alamatnya di mana? Nah,
Tempatnya di mana nih, Mas Ti? Di Jalan Garuda nomor 88 Bandung, kantor pusatnya. Nah, itu. Tergantung Mas DFX orang mana nih aslinya. Untuk minimal deposit itu kita disarankan $10.000. Yes, Fixed rate. Ya, itu nyaman dan aman tradingnya. Tapi kalau minimal gimana tuh? Bisa lah 5.000 kalau minimal ya. Karena Diusahakan. akunnya standar juga. Iya, Jadi akunnya standar. Dan pemakaian minimal lot itu di 0,10. dan kita edukasi gratis semua signal edukasi gratis. Itu. Dan kita ada beberapa reward di DDMax ini. Jadi Bapak Ibu bisa dikejar tuh. Rewardnya profit dapat, reward juga dapat. Hadiah ya. Iya. Nanti saya main ke DDMax, ditunggu ya. Tunggu. Semenit lagi. Sebentar lagi akan berpisah. Kita tutup aja ya kali ya. Apa nih? Oh masih ada di Bali, tak adakah cabangnya? Saya di Bali Pak. Untuk di Bali kita lagi progres nih untuk DDMax cabang Bali. Tapi Saat kayaknya ini cabang ada di mana aja Mas? saat ini ada di Yogyakarta, Pekanbaru, dan Makassar. Tapi kayaknya Mas DFX boleh nih jalan-jalan dulu ke Bandung sambil Boleh. iya boleh. Pai susu, enak Pai susu, banget pai ya, susu beli. Bali ya. Beli benar. Beli biasanya nih. Aduh ini baru masuk, kesian banget ya. Udah mau. Oke. Bapak Ibu mungkin Ini apa? apa ini? Recovery. Tips recovery kalau salah pilih posisi. Sebenarnya tips recovery kalau salah posisi. Recovery itu gampang, Bapak. Sebenarnya untuk Bapak Siganisut ya. Sebenarnya recovery itu gampang asal kita mau recovery-nya itu dulu. Nah, daripada nunggu lama-lama floating nggak ada Betul, ujungnya, betul. mending cut loss bisa recovery cari momen Iya, lain betul. gitu. Kalau misalnya Bapak misalnya loss-nya ada di $100 nih. Kita bisa cari peluang di pair lain yang memang bisa cepat gitu pergerakannya untuk bisa recovery. Biasanya yang recovery itu di pair gold, bukan pair sih, sebenarnya di gold. Di gold. Iya, karena pergerakannya cepat gitu. Momennya Jadi lebih cepat. cepat juga Iya, untuk recovery-nya. iya, betul. Saya ada rencana ke Bandung sih, ada pertemuan cuma nanti Desember. Boleh langsung main aja ke DDMax cari Miss Nata dan Nona Mulya. Iya, betul. Nanti langsung aja ke DDMax ya. Pasti ada kita di sini. Iya. Pak Siganisut kalau misalnya mau recovery boleh kita bantu gitu. Boleh sharing-sharing pribadi aja kalau misalnya emang lebih lanjut gitu, ada minus di berapa, terus yang tadinya awal balance-nya berapa gitu. Siapa tahu kita bisa bantu ya. Oke. Ada nomor kah yang bisa dihubungi? Oh, boleh. Ini kita kasihkan nomornya. Official. Nah, ini official ya. Boleh WhatsApp. di WhatsApp aja. Mohon maaf, ini DFX itu siapa ya namanya? Turun tete unch udah gabut bersama saya. Siap. Oke teman-teman, Bapak Ibu, makasih ya waktunya sudah webinar bersama kami berdua. Siap, nanti saya coba lebih berikutnya. Siap, ditunggu ya Mas DFX. Mas DFX, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mas Sandi, Pak Siganisut, ya terima kasih. Kita tunggu di Cafe Trader DDMax. Nanti kita bisa sharing lebih lagi ya. Nggak hanya money management aja. Oke, terima kasih. Saya sebelumnya kita udah real ya, orangnya ada. Oh iya benar. Maksudnya bukan cuma kayak di poster, padahal orangnya nggak ada. Benar. Kita ada orangnya real sih. Benar. Cari aja Facebook kita Nona Mulya dan Nata ya. Cari aja. Kita real kok ada nih kalau kayak gini ada. Dan kita menggunakan DDMax pusat gitu. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. See you next webinar. Terima kasih. Bye. See you.